Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'd. Kita lanjut ke pembahasan fikih di kitab Safinatun Najah. Ini faslun fi ahkamil ma. Teratap mungkin udah pada tahu, tapi nanti kita mau coba gambarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu banyak juga yang suka nggak ngeh. Fi ahkamil ma, hukum air. Air itu ada hukumnya. Ada dua, air terbagi menjadi dua. Al-ma'u qalilun wa kathir. Air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Kapan disebut sedikit, kapan disebut banyak. Maduna fal qalilu madunal qullatain. Yang disebut sedikit kalau dia lebih sedikit dari dua kullah. Wal kathir, air yang banyak, qullatani fa akthar. Dua kullah atau lebih. Jadi pembatasnya itu dua kullah. Di bawah itu disebutnya air sedikit, di atas itu airnya disebutnya air yang banyak. Dua kullah itu berapa? Dua kullah itu 216 liter. Kalau hitungan dimensinya kira-kira 60 dikali 60, dalamnya juga 60 cm. Jadi panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalam ke bawah 60 cm. Itu kalau keisi penuh 216 liter. Kalau lebih kecil dari itu berarti di bawah 2 kullah. Nanti hukumnya berbeda antara di atas 2 kullah atau di bawah 2 kullah. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Kalau dia di bawah 2 kullah atau di bawah 216 liter, maka dia akan menjadi najis ketika terkena najis sedikit apapun itu. Sekalipun gak berubah rasanya, gak berubah warnanya, gak berubah baunya, tetap dia kena najis. Contoh, kalau masih ada yang suka, mohon maaf, kencing berdiri. Kencing berdiri itu muncrat, di sampingnya ada ember. Ember ada airnya, ember kan biasanya nggak sampai 2 kullah itu. Begitu kita kencing berdiri, terus ada yang muncrat ke ember, sekalipun setitik, itu ember jadi najis semua. Nggak boleh kita pakai buat cebok, orang jadi najis, bagaimana mau bersihin pakai itu. Makanya diajarin kalau buang air kecil tuh duduk. Kalau berdiri sukanya bukan cuman muncrat ke ember, kadang-kadang ke kita juga, ke celana. Akhirnya tuh celana najis. Udah gitu sholat pakai celana nggak bisa, pakai celana itu tuh nggak bisa, karena dia najis. Sekecil apapun tetap najis dia. Sehingga kita harus perhatian sama yang model begitu. Saya kalau lagi bawa jamaah umroh, saya bilang, kadang-kadang kan orang ini kan baru kenal, ini baru kenal, tiba-tiba jadi sekamar. Yang satu kurang perhatian sama yang model begitu, akhirnya di kamar mandi jadi ada najisnya. Nah, kadang-kadang sampai baunya juga sedap banget itu. Nah, kesian yang biasa bersih. Nah, yang satu bilangnya, udah dah gitu doang. Nggak bisa, bukan gitu doang, ini najis masalahnya. Apalagi sampai kelihatan tuh, di tempat WC-nya, kemana-mana kencingnya. Nah, ini nggak boleh. Udah gede, kita udah gede. Udah balik, masa kayak begini aja nggak ngeh-ngeh juga. Salah satu riwayat ada yang bilang orang masuk neraka di antaranya gara-gara kencing berdiri. Sebenarnya bukan karena kencing berdiri, tapi sebab dari kencing berdiri itu membuat najis terkena kepada pakaiannya, sholatnya jadi nggak sah. Dia sholat tiap hari itu nggak sah-sah.
Nah, ilmu yang model begini orang kudu pelajarin. Nggak boleh tiba-tiba ditanya di akhirat, kena sholat kamu nggak ada yang diterima. Lah ya Allah, kenapa? Itu kena najis. Lah kan saya nggak tahu. Makanya belajar. Ada ilmu yang hukumnya wajib dipelajari. Ada ilmu yang hukumnya boleh dipelajari, boleh enggak. Nah, ilmu yang wajib dipelajari adalah ma yukallafu bihil insan. Apa-apa yang orang itu terkena tanggung jawab terhadap hal itu dalam kesehariannya. Salat harus dipelajarin, bacanya yang benar gimana, ya. Kemudian apa yang menjadi rukun dalam salat, apa yang menjadi wajibatus salat, mubtilatus salat. Puasa begitu juga. Kalau sekarang mungkin nih yang belum mau pergi haji, mempelajari hukum tentang haji belum jadi wajib. Karena kita nggak terkena hukum itu. Begitu mau berangkat, wajib dipelajari. Jangan sampai udah nyampe sono nggak ngerti apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, antar jumrah di Mina, ada tawaf ifadah habis gitu. Itu semua harus dipelajarin. Setelah kita memang berhadap-hadapan sama hukum itu, mau berhadap-hadapan, mau melaksanakannya. Kan sekarang belum. Tapi kalau sholat, hal-hal yang terkait dengan toharoh, kesucian, najis, itu kita sekarang udah kena berhadapan melaksanakan itu tiap hari. Maka wajib untuk dipelajari. Begitu ya. Wal ma'ul kathir, sedangkan yang disebut dengan air banyak itu la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuh. Air lebih dari 2 kullah dia tidak menjadi najis sekalipun kena najis, kecuali kalau salah satu dari 3 sifatnya berubah. Apa saja? Rasanya berubah, atau warnanya berubah, atau baunya berubah. Ada air di atas 2 kullah, mohon maaf, kena cipratan kencing. Selama rasa, bau, sama warnanya nggak berubah, tuh air tetap suci karena dia di atas 2 kullah. Tapi begitu di bawah 2 kullah tadi menjadi najis. Nah, sehingga air yang banyak dia selama tidak berubah 3 sifatnya tadi boleh dipakai untuk bersuci. Boleh dipakai untuk wudu, untuk cebok, untuk mandi, itu boleh. Kolam berenang tuh, kolam berenang 2 kullah apa kurang? Pasti lebih kan. Misalnya tiba-tiba nih dari atas langit jatuh, mohon maaf, hewan babi misalnya, 2 ke kolam berenang. Terus kita angkat tuh babi, kita keluarin dari kolam berenang. Kolam berenangnya jadi najis apa enggak? Hah? Selama warna, rasa, sama baunya enggak berubah, tetap suci itu kolam berenang. Tiba-tiba babi jatuh terus mungkin buang air atau darahnya keluar sehingga warnanya berubah, atau mungkin warnanya nggak berubah, rasanya berubah. Cobain cicipin, atau baunya pas dicium berubah nih baunya nih, nah itu udah jadi najis. Oke. Jadi air kalau dia tetap bersih, nggak berubah 3 sifatnya, maka suci dan boleh untuk dipakai bersuci. Pertanyaannya, air laut boleh nggak dipakai buat bersuci? Warnanya berubah, butek udah warnanya. Boleh tetap. Kenapa? Ada riwayatnya. Ada sebagian sahabat naik kapal, perahu, bawa air sedikit. Nah, terus nanya sama Nabi, ini kita bawa air sedikit, kalau kita pakai air buat
wudhu juga, ntar kita pada keausan di jalanan. Boleh nggak wudhu pakai air laut? Tapi bilang wudhu, air laut itu tohur, suci dan mensucikan juga, begitu. Karena ada riwayat itu menjadi khususnya ya dalam mazhab Imam Syafi'i jelas itu air laut hukumnya boleh. Air hujan boleh. Air sungai boleh nggak? Kalau sungainya kayak di Swiss mah boleh. Kalau di Ciliwung, waduh, udah ada yang lewat tuh macam-macam tuh. Punya wahyu tuh. Nah kalau di sini karena udah berubah segala macamnya dan banyak najis-najis yang ada udah nggak. Jadi itu berkaitan dengan air ya. Dengan air udah jelas bahwa kita harus perhatian. Jangan sampai air yang ada di kamar mandi kita kena najis. Tolong perhatian. Buang air kecil biar ikut caranya Nabi bagaimana. Kadang-kadang kalau udah buang air kecil gimana caranya ngeluarin yang sisa-sisa tuh. Kadang-kadang kalau kita nggak dehem, nggak diurut, ntar keluar lagi. Tapi kalau udah dehem 3 kali diurut dari bagian bawah, terus kemudian keluar lagi itu udah nggak dijatuhkan sebagai najis karena udah kita lakukan itu yang dianjurkan semuanya. Sehingga jangan asal cebok lalu pakai celana, tapi harus betul-betul dilakukan tadi, dikeluarin sisa-sisanya. Kalau dehem kan keluar lagi tuh. Kemudian faslun fi mujibatil ghusl, apa-apa yang mewajibkan seseorang mandi hadas. Mujibatul ghusli sittah, ada 6 hal. Ilajul hasyafati fil farj wa khurujul mani wal hayd wal nifas wal wiladah wal maut. Ada 6. Yang pertama, mohon maaf ya agak serius. Ilajul hasyafa fil faraj, masuknya kepala kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Walaupun baru kepalanya aja, misalnya tiba-tiba kemudian nggak jadi gitu, batal, tetap wajib mandi. Asal udah masuk bagian kepalanya. Atau yang kedua, khurujul mani bi ayyi sababin minal asbab, keluarnya mani dengan sebab apapun, baik itu misalnya ketemu suami istri atau misalnya mimpi basah, itu tetap apapun itu sebabnya, begitu keluar mani wajib untuk mandi hadas besar. Yang ketiga, haid, setelah perempuan selesai daripada haidnya maka dia harus mandi hadas besar baru kemudian sholat. Nifas, ya, nifas itu biasanya setelah melahirkan, ya, al-wiladah, melahirkan kurang lebih. Jadi wiladah dan nifas begitu selesai mandi. Atau yang terakhir al-maut, kematian, itu juga harus mandiin, harus dimandiin. Fi furudil ghusli, apa saja yang menjadi kewajiban mandi. Mandi kewajibannya cuma 2 doang. Niat dan ta'mimul badani bil ma', sampainya air kepada seluruh anggota badan. Kita kalau mau mandi bagaimana caranya? Mau mandi hadas besar, biasanya wudu dulu, ya. Yang Nabi ajarin wudu dulu. Habis wudu kemudian membasahi seluruh anggota badan. Biasanya dimulai dari kepala, habis itu di sisi kanan, kemudian sisi kiri. Itu harus sampai kepada semuanya itu. Harus sampai kepada semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Kalau lagi misalnya dingin, gak kuat, kepala dulu, kaki dulu, boleh-boleh aja. Yang penting air sampai ke seluruh anggota tubuh kita. Kalau masih ada yang enggak, ntar mandinya enggak sah tuh. Mandi wajibnya enggak sah. Dan ingat harus niat. Wajibnya mandi hadas 2, niat dan nyampainya air ke seluruh anggota tubuh. Kalau enggak pakai niat jadi mandi biasa itu. Jadi niatnya itu boleh
di dalam hati, boleh diucapkan. Kalau mau diucapkan, ya, karena ada lillahi ta'ala di akhirnya, itu di luar kamar mandi. Nggak boleh kita menyebut asma Allah di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, itu nggak boleh. Maka di luar. Atau baca bismillahnya di luar. Gitu. Boleh juga bismillah doang. Yang penting niat dalam hati. Dalam hati udah diniatin, ini adalah mandi hadas besar. Baru ntar lakukan mandi sebagaimana umumnya, nyampein semua air ke seluruh tubuh kita. Begitu ya. Kita lanjut ke pembahasan aqwal ulama fit taqwa. Perkataan ulama dalam pembahasan tentang takwa. Qala al-ulama radhwanullahi alaihim at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma istish'ari at-ta'zim lillah wal haiba wal khasyah wal rahba min Allah. Ya, intinya takwa itu apa? Takwa itu yang kita sudah bahas kemarin. Takwa itu adalah secara garis besar menjalankan apa yang Allah perintahin, jauhin apa yang Allah larang. Itu. Dengan perasaan mengagungkan Allah, terus khusyuk dalam menjalankannya, sehingga betul-betul kita menjadi hamba yang bisa memposisikan diri di hadapan Tuhannya. Qala ba'dul mufassirin rahimahumullah fi qawlihi ta'ala wattaqullaha haqqa tuqatih huwa an yuta' fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Intaha. Ada Al-Quran kan bilang apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Biasanya kalau khatib Jumat itu bilang ittaqullah haqqa tuqatih atau ittaqullah mastata'tum, begitu ya. Intinya kita disuruh untuk taat, nurut. Taat itu nurut dan tidak bermaksiat. Terus ingat, jangan sampai kita lupakan Allah. Terus bersyukur ya, jangan sampai kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Walan yastati'ul abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsih wa alfi umr ila umr an yattaqillaha haqqa tuqatih. Sebenarnya orang biar kata dikasih umur 1000 tahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun, nggak ada yang bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nggak ada. Kenapa? Karena sekalipun dia itu umur 10.000 tahun nggak ada maksiat sama sekali, taat terus. Karena wadzalika li'azami haqqillahi ta'ala. Karena hak Allah itu sangat besar. Seorang hamba tidak mampu untuk menunaikan haknya Allah. Walijalali 'azamatillah wa 'uluwi kibriyaihi wa irtifai majdi. Wa qad qala afdhalul qa'imin bihaqqillah. Siapa orang paling bertakwa? Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling sempurnanya manusia itu adalah beliau. Dan beliau dalam doanya ngaku, Nabi ini dalam doanya ngaku bahwa beliau nggak mampu untuk mendirikan hak-haknya Allah, untuk memuji berterima kasih kepada Allah. Beliau bilang apa? A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku enggak mampu ya Allah memuji dan bersyukur kepadamu ya sebagaimana engkau mensifati dirimu. Aku nih manusia terbatas. Ada malaikat-malaikat yang dari mulai Allah ciptakan itu malaikat sampai gini hari, sampai hari kiamat, kerjaannya cuma ruku, sujud, zikir, itu doang. Nah malaikat ini yang dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat cuma ruku, sujud, zikir, begitu hari kiamat malaikat itu bilang apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Walakal hamd, segala puji bagimu. Ma'arafnaka haqqa ma'rifati. Kami tidak mengenalmu dengan sebenar-benarnya pengenalan. Wala abadnaka haqqa ibadatik. Dan kami tidak pernah menyembahmu dengan sebenar-benarnya menyembah. Padahal ruku, sujud, zikir mulu.
Makanya kita sedih ngelihat orang-orang sekarang ini, ustadz-ustadz pondok-pondok pesantren yang terkena beberapa kasus sama santriwatinya. Ya, ini karena sudah ibadah, punya ilmu, terus ngegampangin. Malaikat aja yang cuman ruku sujud zikir bilang ma'abadnaka haqqa ibadatik, kita nggak pernah menyembahmu dengan sebenar-benarnya menyembah. Ini sekarang dimulai dari salam-salaman. Ada santri dikasih salaman, santriwati dikasih salaman. Alasannya apa? Berkah. Ilmu baru sesendok, berkah. Nabi kita Muhammad SAW ilmunya sempurna. Pernah nggak riwayat bilang bininya sahabat cium tangan? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan ketika mau berbaiat pun Nabi pakai kain begini nih. Coba yuk pegang yuk. Nah begini. Kita kan tapi muhrim yuk, itu jangan takut-takut. Nggak megang tangan Nabi. Nah yang sekarang udah jangan lama-lama. Kita sedih dimulai dari ngasih cium tangan, berkah. Berkah apa? Punya berkah apa? Nabi yang punya berkah pasti berkahnya nggak ngasih tuh sama perempuan-perempuan yang udah balik. Dulu kita punya ulama-ulama tuh punya anak angkat. Ini juga kadang ada yang salah. Anak angkat, anak dari bayi udah diangkat, anak perempuan nih. Dari bayi udah kita angkat, kita gendong, kita cium, kita doain. Begitu balik, ini bapak angkat sudah nggak boleh lagi salaman. Udah nggak boleh. Dulu kejadian di Bogor, Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ada anak angkatnya dirawat, begitu balik udah nggak mau ketemu lagi. Ini anak masih kecil. Biasanya kalau perempuan tuh balik 12 tahun, masih kelas 6 SD. Mau ketemu sama abah, abahnya udah nggak mau. Karena udah balik dia. Padahal nih anak angkatnya ini anak angkat dari kecil sama dia. Enggak, syariat ya syariat. Mau cari berkah, ikut syariat. Itu berkah. Bukan cium tangan sama yang bukan muhrim. Cium tangan sama gurunya, cium tangan, enggak boleh itu. Itu kata Nabi, lebih baik tangan kamu dibakar api daripada harus menyentuh yang bukan muhrim. Nah, kalau anak-anak kecil ya, itu yang di depan tuh. Tadi saya datang pada mau salaman tuh, umur berapa tuh yang depan tuh? Paling 5 tahun, 6 tahun. Kita kasih. Kalau udah gede-gede kan memang kita, dia tahu nggak boleh, saya tahu nggak boleh, udah jaga masing-masing. Udah bukan muhrim udah. Nah sekarang begitu. Akhirnya 50 santri jadi korban. Bayangin, sampai ada yang hamil. Benar-benar mencoreng citra Islam. Islam makin rusak dengan orang-orang yang model begini. Jadi mulai sekarang kalau kita mau masukin pondok pesantren, pas kita datang ke sana kita liatin ada nggak santriwati salaman tuh. Nah kalau ada tinggalin udah. Tinggalin jauh-jauh yang model begitu. Kalau kita lihat berita tuh kan, anak kecil, bahkan yang katanya syekh juga tuh dari Mesir, ya melakukan kepada muridnya. Ini kan pelecehan pada muridnya. Ini merusak citra Islam. Nah, benar-benar dia dosanya tuh double dan efeknya kan banyak. Bukan cuma si korban, keluarganya korban, masa depannya korban, kemudian tatanan sosial, kemudian citra Islam yang kemudian menjadi rusak, dan masih banyak lagi. Ada ulama namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir. Itu benar-benar dia mendidik dirinya sendiri dengan pendidikan yang luar biasa. Datang ke satu desa, ya, ini makomnya nih ulama yang tingkat dunia, punya tafsir Al-Quran full.
ceramah depan Presiden Mesir Hosni Mubarak di Al-Azhar, merupakan ulama nomor 1 saat itu di zamannya. Beliau datang ke satu desa kampung, itu dari senangnya warga situ, mobilnya sampai digendong. Jadi orang ngelilingin, ngangkat mobilnya gitu gendong. Kita lihat di sini kan mungkin ada orang, apa namanya sih istilahnya, diapain? Diapain? Ditandu ya, apa? Iya, digituin, ditaruh, duduk di sini, kita diangkat, kan ada tuh sebagian tempat kayak raja-raja begitu. Ini mobilnya digituin, mobilnya. Kalau Wahyu yang di dalam mobil tuh, wah, Wahyu videoin, lu nggak lihat tuh orang nyambut gua begini. Gitu. Kalau beliau Syekh Mutawalli Sya'rawi diam aja di mobil, diam sambil zikir, tetap zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Ini orang lagi pada nyambut beliau nih. Datang ke masjid, ceramah, selesai, orang pada salaman, minta doa segala macam. Udah rapi, beliau bilang begini sama anaknya namanya Syekh Abdul Rahim. Abdul Rahim, masuk mobil dah, saya mau kamar mandi dulu, kata bapaknya. Oh ya kan, masuk kamar mandi, lama, anaknya nungguin nih di mobil, 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam. Mau ngapain nih? Takut jangan-jangan apa jatuh apa gimana. Disusulin kamar mandi, ternyata si bapak lagi buka nih, sorbannya dibuka, jubah dibuka, imamahnya dibuka, ditaruh semua. Lagi ngosek kamar mandi. Lagi ngosek, bersihin kamar mandi. Kata si anak sama sebagian murid-muridnya tuh, Syekh kenapa begini? Jangan dong ya Allah, kita jadi malu nih begini. Udah gak apa-apa, biarin. Saya emang lagi pengen didik nih, diri saya takut dari tadi. Mobil diangkat, disambut sedemikian rupa. Orang pada datang minta doa, salaman. Saya lagi takut setan berhasil mainin hati saya. Makanya saya bilang sama diri saya, lu kotor, pantasnya tuh lu ketemu kotoran kayak begini nih. Bersihin tuh kotoran tuh, bersihin. Karena lu kotor sama dia kata. Dia membahasakan seperti itu terhadap dirinya sendiri. Kamu ini pernah bikin dosa. Ya, jangan sampai kemudian karena Allah tutupin dosa itu, orang pada nggak tahu, terus kamu berasa hebat. Nah, ntar dibuka aibnya akhirnya. Jangan berasa hebat. Kamu cuma ditutup kekurangannya sama Allah. Padahal kamu bikin dosa A, B, C. Saya bikin dosa. Makanya saya takut. Saya pengen bilang sama diri saya bahwa saya ini pantasnya gini nih. Di tempat kayak begini, bersihin kotoran. Ini baru orang yang pantas kita ikutin. Ya. Ini baru disebut alim. Karena apa? Al-Quran bilang ciri ulama adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang disebut ulama adalah cirinya yang pertama takut sama Allah. Bukan malah petantang petenteng. Bukan malah diundang ceramah narifin duit. Ya, ini mau melayani agama Allah kok nggak ada takut-takutnya. Malah jual thamanan qalila. Ini malah santriwati mau cium tangan kok dikasih. Kok gak takut sama Allah? Bukan ulama berarti. Ulama itu Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ulama. Guru kita, guru kami dulu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu ulama. Benar-benar ninggalin duit kata anaknya. Cerita sama kita di sini. Waktu itu kita ngadain haul guru kita. Ada fotonya nih. Nah ini dia nih. Yang nomor 3 tuh di atas tuh. 1, 2, 3. Itu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ninggalin apa? Warisan buat anaknya. Duit 70 lira. 35.000 ya? Duitnya gitu segitu doang. Ini ulama dunia nih. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Siapa yang gak kenal? Kata anaknya, bapak saya meninggal gak punya duit. Cuma 70 lira doang. Itu warisannya itu doang udah. Ya kita nggak bicara masalah orang ulama harus miskin, enggak juga.
Karena ada juga para nabi yang kecukupan dalam hartanya dan dia bisa gunakan untuk membantu banyak orang, itu juga bagus. Intinya adalah dalam kondisi apapun tetap bertakwa. Duit banyak bertakwa, duit sedikit bertakwa. Begitu. Punya pondok, berhadapan dengan santriwati, tetap terus dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala ba'dul ulama inna qawlahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukh biqaulihi fattaqullaha mastata'tum. Wa qala ba'dhum al-ayatu tsaniyah mubayyinah lil murad min al-ayati al-ula la nasikhata laha. Wa hadha huwa as-shawab insyaallah taala. Jadi fa inna Allah ta'ala wa lahul hamd la yukallifu nafsan illa wus'aha wa in kana lahu dhalika law aradahu wa amara bihi li anna lahu an yaf'al fi mulkihi wa sultanihi ma yasha walakinnahu subhanahu qad khaffafa wa yassar kama qala ta'ala yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ada ayat bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Ada ayat lagi bertakwalah semampumu. Ini dua ayat kan kayaknya beda nih. Ada yang mengatakan ayat yang pertama udah dinasikh, udah mansukh oleh ayat yang kedua. Maksudnya nasikh mansuh itu udah nggak berlaku lah ayat yang pertama. Tapi ulama yang lain bilang enggak. Ini adalah penjelasan dari ayat yang pertama. Bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Dijelasin dengan ayat kedua, bertakwalah semampu kalian. Jadi semampu kita terus dalam keadaan bertakwa. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah fil Ihya lamma nazala qawluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yahsibkum bihillah syaqqa dhalika ala ashab Rasulillah. وفجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق وفهموا من الآية المؤاخذة والمحاسبة حتى على حديث النفس فقال لهم عليه السلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بني إسرائيل سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا ذلك فأنزل الله هذه الآية فحكى ذلك عنهم وما بعدهم من دعائهم بأن لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ وأن لا يحمل عليهم الإصر إلى آخر ما أخبر به عنهم فاستجاب لهم وخفف ويسر ورفع الحرج فله الحمد كثيرا وبين ذلك عليه السلام بقوله تجوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثوا به أنفسهم ما لم يقولوا أو يعملوا الحديث والله أعلم بالصواب. Intinya dalam Islam itu Allah tidak menghukum sesuatu yang masih ada dalam hati kita. Maksudnya kita ngomong dalam diri kita nih. Mau apa? Depo tuh. Depo motor. Depo apa? Misalnya itu tuh tadi. Mau apa tadi depo? Mau depo misalnya. Tapi nggak dikerjain. Enggak, belum dihitung dosa itu. Karena kita baru dalam hati dan kita enggak jadi mengerjakan dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab.